Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas kesempatan begitu indah kami mau mempelajari firman-Mu. Biarlah pelajaran Sekolah Sabat ini dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami dan kami bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus, amin. Pelajaran Sekolah Sabat hari Rabu 27 November 2024 yang berjudul Menolak Sumber Kehidupan. Beberapa kisah yang paling menyedihkan di dalam kitab suci terjadi di dalam Injil Yohanes. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Terang itu telah ada di dalam dunia dan di dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yohanes 1 ayat 5, ayat 10, dan ayat 11. Aku ditolak oleh banyak orang dari umatnya sendiri. Tidak heran jika Paulus kemudian memperingatkan, sebab itu janganlah kamu melepas kepercayaanmu. Ibrani 10 ayat 35. Seperti yang telah kita lihat berulang kali. Kristus ditolak karena orang-orang tidak menerima firman-Nya. Cara berpikir humanitis kontemporer dimulai dengan keraguan. Orang mempertanyakan segala sesuatu untuk menentukan apa itu kebenaran. Apa yang bertahan dari pengujian lanjutan, mereka terima sebagai pengetahuan yang kokoh. Merupakan sesuatu yang menjadi dasar iman seseorang. Beberapa orang menerapkan metode yang sama terhadap kitab suci. Mempertanyakan segala sesuatu dari sudut pandang ilmiah, historis, psikologis, filosofis, arkeologis, atau geologis untuk menentukan apa yang merupakan kebenaran dalam kitab suci. Metode ini sendiri dimulai dengan dan dibangun di atas keraguan akan kebenaran kitab suci. Kristus bertanya, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Lukas 18 ayat 8. Edward Zinke dan Roland Hextad, The Certainty of the Second Coming. Hagerstown, MD Review and Herald Publishing Association 2000 halaman 96. Bacalah bilangan 13 ayat 23 sampai 33. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol. Karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana, sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kadesh, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah, susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa
orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Apakah yang membuat perbedaan antara dua laporan yang dibawa pulang oleh para mata-mata tentang Kanaan? Dosa orang Ibrani ketika mereka berada di Kades Barnea adalah meragukan firman Tuhan. Allah telah meminta mereka untuk pergi dan menduduki negeri itu. 12 orang mata-mata dikirim ke Kanaan untuk mengintai negeri itu. Mereka kembali dengan dua laporan. Mayoritas memberikan laporan yang negatif. Ada raksasa di negeri itu, kota-kota bertembok. Senjata yang belum pernah kami lihat sebelumnya dan tentara yang terlatih. Sebaliknya, kami telah menjadi budak di tanah Mesir dengan sedikit pengalaman militer. 10 mata-mata memilih tidak berdasarkan bukti-bukti yang sangat banyak dari sudut pandang manusia. 2 mata-mata memilih ya, berdasarkan iman mereka pada kuasa firman Tuhan yang luar biasa. Bagaimanakah kita dapat menghindari kesalahan yang sama seperti yang terjadi di sini? Namun, bagaimanakah kita juga menghindari praduga, melakukan sesuatu yang bodoh tetapi percaya bahwa kita melakukan kehendak Allah dan karena itu tidak mungkin gagal. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu. Kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biarlah pelajaran sekolah sahabat ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berkati juga pemirsa yang telah mendengarkan dan juga mempelajari firman renungan sekolah sahabat ini dalam kehidupan mereka dan juga dalam kesehariannya. Berkati jika mereka mempunyai pergumulan iman, tuntun mereka, dan juga jika mereka dalam pergumulan kesehatan, Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus, amin.